Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Aziza Eko Budiarti MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak kelas PTIK A pilihan angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelas PTIK A pilihan angkatan 2023, mata kuliah pengujian perangkat lunak dengan NIM 2202 0950 1092. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara metode RAD versus metode Agile. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama yakni definisi dari metode RAD dan Agile. Nah, yang pertama yaitu metode RAD atau Rapid Application Development. Nah, definisinya itu yaitu merupakan metode pengembangan cepat berbasis prototyping dengan keterlibatan pengguna tinggi dan minimum dokumentasi, cocok untuk proyek kecil menengah dengan deadline yang ketat. Nah, metode ini diperkenalkan oleh James Martin melalui buku Rapid Application Development pada tahun 1991. Nah, yang kedua yakni Agile merupakan pendekatan iteratif incremental atau pengulangan yang menekankan kolaborasi tim, adaptasi perubahan, dan pengiriman berkelanjutan yang lebih ke filosofi kerja dibandingkan sekedar metode teknis. Nah, metode ini diperkenalkan oleh Agile Manifesto pada tahun 2001 dan dikembangkan lebih lanjut dalam buku Agile Project Management oleh Jim Hicksmith pada tahun 2004. Jadi metode Agile dan RAD itu singkatnya kayak RAD itu lebih ke metode prototyping yang melibatkan pengguna secara langsung dalam pengembangannya. Kemudian Agile yakni metode iteratif atau pengulangan yang menekankan adaptasi perubahan dari klien. Nah, selanjutnya tahapan proses. Nah, metode RAD dan Agile ini terdiri secara umum bisa dikelompokkan jadi 4 tahapan, atau ada juga yang 5, tapi saya ambil yang saja. Nah, RAD atau Rapid Application Development ini terdiri dari 4. Yang pertama requirement planning yang menentukan kebutuhan dan ruang lingkup awal proyek. User design, pengguna aktif terlibat membuat prototype. Led construction, pengembangan cepat dan model paralel, uji coba langsung. Dan cut over, yakni implementasi final, prioritas fitur tiap final, pelatihan, dan deployment. Nah, yang selanjutnya metode Agile terdiri dari kedua. Yang pertama perencanaan sprint, menentukan backlog dan prioritas fitur tiap iterasi. Dan kemudian yang kedua desain dan pengembangan, yang fitur dikembangkan dalam sprint sekitar 1 dan sampai 4 minggu yang dibuat desainnya dan juga back-end dan front-end dari pengembang tersebut. Kemudian testing dan review, yakni uji coba di setiap sprint dan validasi kualitas. Dan selanjutnya delivery and feedback, fitur siap pakai diberikan ke pengguna untuk umpan balik, dan umpan baliknya tersebut akan digunakan untuk iterasi atau perubahan-perubahan yang kemungkinan terjadi dari selama penggunaan. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari tiap metode. Nah, untuk metode RAD atau Rapid Application Development, kelebihannya itu cepat menghasilkan produk konvensional menurut Kendall pada tahun 2010 karena iterasi prototypingnya singkat. Kemudian cocok untuk deadline ketat menurut Forrester yang mampu mengurangi waktu pengembangan sekitar 30-50%. Nah, kemudian ada pun kekurangannya, tidak cocok untuk proyek besar menurut Pressman dan Maxim pada tahun 2015 karena kompleksitas tinggi memperlambat RAD. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya membutuhkan keterlibatan user intens menurut Boehm 1996. Tanpa feedback aktif, kualitas akan menurun jika tanpa feedback aktif dari user intens. Kemudian Agile, kelebihan itu fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Menurut Hicksmith tahun 2002, yang bahkan di tahap akhir pengembangannya itu fleksibel terhadap perubahan.
Kemudian kelebihan selanjutnya meningkatkan kolaborasi tim menurut Zaman dan Holsem ini efektif di tim lintas fungsi. Adapun kekurangannya yaitu menurut eh, awal tahun 2005 butuh kedisiplinan tinggi. Tanpa sprint dan meeting yang rutin, hasilnya itu akan kurang orang optimal. Nah, kemudian dokumentasi itu minim. Jadi menurut Norer dan kawan-kawan itu eh, dokumentasinya minim karena Agile ini lebih utamakan software yang berjalan. Karena setelah berjalan terus dilakukan lagi perubahan yang fleksibel. Jadi dokumentasinya itu berubah-ubah. Jadi kadang minim karena dia lebih mengutamakan software yang berjalan berdasarkan kebutuhan. Oke, nah dari kelebihan dan kekurangan definisi data analysis, ada perbandingan secara besar yang dapat dilihat dari RAD dan Agile. Nah dari prototypingnya sendiri, RAD itu fokusnya prototype cepat sebagai dasar pengembangan. Sedangkan Agile fokusnya ke pengiriman fitur final atau iterasi, prototype-nya itu tidak utama. Kemudian kecepatan, RAD ini secara signifikan lebih cepat, bisa mengurangi timeline hingga 30-50%. Ini berdasarkan dari pendapat Forrester. Nah, sedangkan Agile itu lebih terstruktur, tetapi tetap cepat. Dia 71% tim Agile itu lebih efektif menangani prioritas, yang mana lebih diprioritaskan dalam pengembangan. Nah, kemudian struktur tim, RAD ini timnya kecil dan spesialis, dia lebih ke desain dan prototype. Sedangkan Agile timnya itu cross-functional dengan peran seperti Scrum Master dan Product Owner. Kemudian dokumentasi perencanaan RAD itu dokumentasinya juga minimal, terus delivery cepat. Sedangkan Agile dokumentasinya itu just enough atau secukupnya, yang mana perencanaan berlangsung sepanjang proyek. Kemudian fleksibilitas dan kontrol, sangat fleksibel dan cepat adaptasinya, tapi resiko scope lebihnya itu lumayan tinggi. Sedangkan Agile adaptif dengan kontrol lebih, backlognya itu grooming, sprint review. Kemudian risiko dan kualitas, penelitian validasinya cepat, risiko untuk RAD ya validasi cepat, risiko kegagalannya itu besar, mengecil, desain dan non fungsional. Nah, untuk Agile manajemen risikonya itu lebih baik karena lewat integrasi terus-menerus dan testing iteratif berdasarkan feedback pengguna. Kemudian yang terakhir, skalabilitas untuk RAD itu dia sulit diterapkan pada proyek besar atau kompleks. Kemudian Agile lebih cocok untuk proyek besar dan pengerjaan jangka panjang karena dia iteratif. Sedangkan RAD itu sudah diterapkan pada proyek besar atau kompleks karena dia berdasarkan proyek. Jadi kita itu terus diberikan ke klien untuk diperlihatkan. Jadi memang sangat berbeda. Kesimpulan, RAD sendiri itu menekankan prototype dan keterlibatan intensif berdasarkan tuturan dari Martin Transmusa. Sedangkan Agile berdasarkan pendapat Hacksmith tahun 2002, fleksibilitas dan kolaborasi tim itu lebih menonjol dalam menghadapi perubahan. RAD sendiri cocok untuk proyek kecil dengan deadline ketat, sementara Agile lebih sesuai untuk proyek kompleks dan jangka panjang. Menurut awal tahun 2005, RAD terkendala pada skalabilitas dan keterlibatan pengguna, sedangkan Agile menuntut kedisiplinan tinggi serta dokumentasi minim. Nah, dengan demikian pemilihan metode sebaiknya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan proyek. Jadi singkatnya, hari ini prototipe skalabilitasnya dan keterlibatan penggunanya itu terkait di situ. Nah, sedangkan Agile menuntut kedisiplinan tinggi serta dokumentasi minim. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di perbandingan terkait metode RAD dan Agile ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.